3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Saya memohon perlindungan karena kami para saksi yang berdiri di sini kami sedang mempertaruhkan pekerjaan kami, jangan sampai kemudian pasca sidang ini kami harus kehilangan sumber penghidupan kami. Baik, Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, saya Cenuk Widya Srisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Saya memulai karir saya pada tahun 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning. Pada saat itu gaji yang saya terima adalah 1.200.000 per bulan. Saya tetap menjalankan pekerjaan itu dengan serius karena saya percaya bahwa profesi dosen adalah profesi yang penting baik untuk mahasiswa maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan karir saya melanjutkan studi meraih gelar doktor dari Macquarie University di tahun 2016. Di tahun 2020 saya memperoleh sertifikat Serdos. Bagi saya kedua hal itu adalah bagian dari komitmen profesional sebagai dosen. Pada tahun 2022, saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya, setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan Serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas, dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang Mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Persoalan utamanya bukan hanya soal nominal yang kecil, tetapi juga karena kesejahteraan dosen tidak bertumpu pada gaji pokok yang cukup kuat. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Yang Mulia, kerentanan itu menjadi semakin nyata. Laporan BKD atau beban kinerja dosen sebagai prasyarat pencairan Serdos atau sertifikasi dosen sangat bergantung pada status memenuhi atau tidak memenuhi. Pada semester ini, beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi, yang artinya semester depan saya tidak akan memperoleh tunjangan sertifikasi dosen. Sebelum status tidak memenuhi itu muncul, saya mengalami beberapa peristiwa yang sangat mempengaruhi pengakuan atas pekerjaan sebagai dosen. Pertama, saya tidak diberikan surat tugas oleh pimpinan di unit di mana saya ditempatkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, dengan alasan bahwa status kepegawaian saya tidak jelas. Akibatnya kegiatan pengabdian tersebut tidak diakui. Kedua, penelitian saya yang telah dinyatakan lolos seleksi juga tidak dicairkan dananya dengan alasan bahwa kegiatan itu dianggap ilegal. Padahal penelitian tersebut dilakukan melalui skema resmi yang diakui di dalam sistem internal Universitas Airlangga. Lagi-lagi alasannya yang dikemukakan berkaitan dengan status kepegawaian saya. Padahal status saya jelas, saya adalah dosen tetap non-ASN di Unair dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Karena itu ketika kegiatan pengabdian tidak diakui, kegiatan penelitian terhenti karena dana riset saya tidak dicairkan dengan alasan status saya diragukan, saya mengalami sendiri bagaimana pekerjaan akademik yang nyata dapat kehilangan pengakuan.
Puncaknya adalah ketika beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi. Status ini berdampak langsung pada pencairan tunjangan profesi dosen, yaitu sebesar 1 kali gaji pokok. Dengan demikian bukan hanya penilaian yang dipertaruhkan, bukan hanya penilaian atas kerja saya, tetapi juga penghasilan yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa artinya BKD yang tidak memenuhi? Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa posisi dosen bisa sangat rentan. Saya tetap bekerja, saya tetap mengajar. Dalam situasi ini, dosen tidak hanya memikirkan bagaimana bekerja dengan baik, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa pekerjaannya diakui agar penghasilannya tidak terganggu. Ketika gaji pokok sendiri tidak cukup kuat menjadi dasar penghidupan, maka hilangnya satu komponen penghasilan seperti tunjangan serdos atau profesi langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Bagi saya ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan hanya soal besarnya penghasilan, tetapi juga menunjukkan keamanan penghasilan. Seharusnya seorang dosen tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran bahwa penghasilannya dapat berkurang, sementara ia tetap menjalankan seluruh kewajiban profesionalnya. Karena itu saya bergabung dengan Serikat Pekerja Kampus pada tahun 2023. Saya bergabung karena saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan struktural yang menyangkut relasi antara dosen sebagai pekerja akademik dan kampus sebagai pemberi kerja. Saya meyakini bahwa pekerja akademik juga perlu memiliki bargaining power yang seimbang dengan kampus. Selama ini suara saya sebagai dosen seringkali tidak terdengar, dan saya merasa bahwa dalam posisi yang lemah. Dengan bergabung bersama pekerja kampus lainnya, saya memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dosen dan memastikan bahwa keberadaan dosen diakui bukan hanya sebagai pelaksana tridharma, tetapi juga sebagai pekerja profesional yang berhak atas penghidupan yang layak. Dari pengalaman yang saya alami, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dosen membutuhkan jaminan gaji pokok yang layak sebagai dasar kesejahteraannya. Selama penghidupan dosen terlalu bergantung pada komponen penghasilan di luar gaji pokok, maka dosen akan terus hidup dalam kerentanan. Ketika ada persoalan dalam penilaian kerja yang terganggu bukan hanya catatan kinerja, tetapi juga penghasilan yang digunakan dosen memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu saya memandang penting tuntutan ini, agar dosen memperoleh gaji pokok yang layak di atas upah minimum. Bagi saya ini bukan sekedar soal kenaikan pendapatan, tetapi soal perlindungan minimum agar seorang dosen yang telah mengabdikan hidupnya untuk pendidikan tinggi tidak perlu terus-menerus berada dalam posisi rapuh secara ekonomi. Yang mulia, para hakim konstitusi yang saya hormati, saya telah menjalani profesi ini dari 2010. Saya sudah mendapatkan gelar doktor dari universitas di Australia. Saya juga sudah mendapatkan sertifikat pendidik, mengajar, membimbing, meneliti, menulis, melakukan pengabdian masyarakat, dan menjalankan berbagai pekerjaan kelembagaan kampus. Namun pengalaman saya justru menunjukkan bahwa dedikasi dan beban kerja yang besar belum terlalu diikuti dengan perlindungan kesejahteraan yang memadai. Saya berharap mahkamah dapat melihat bahwa persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk menutup kebutuhan dasar hidupnya. Apalagi setelah menjalankan profesi ini bertahun-tahun dengan seluruh tuntutan akademik yang menyertainya. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.